Mungkin ada yang bertanya, lu Romo itu pakai songkok macam mana itu? Ini songkok dari Manggarai ketika saya bersama dengan para Romo dan Suster rumpun kemasyarakatan komisi-komisi di KWI berkunjung ke Keuskupan Labuan Bajo dan kemudian membantu memberikan penjelasan sosialisasi tentang apa itu Komisi PSE, PM, KKPMP, SGPP, Karina, dan kemudian Kerawam, dan juga HAK, hubungan antar agama dan kepercayaan. Sehingga keuskupan bisa berdinamika dalam komisi-komisi yang ada di KWI, juga demikian di keuskupan. Pada saat datang ke sana, lalu diberilah hadiah songkok Manggarai ini, khas Manggarai, ada salib di sini. Terima kasih. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sabar, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang,
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu? Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca hari ini, yang diwartakan kepada kita menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma, Yesus menekankan bagaimana kita dikasihi dan dipelihara oleh Allah Bapa. Bahkan semua rambut kepala kita dihitung. Semua sel dalam tubuh kita diketahui dan dipelihara keberadaannya oleh Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan, "Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit." Kita manusia sangat bernilai, bahkan nilai itu tak tertandingi. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Martabat manusia yang luar biasa istimewa ini ditandai dengan ciri khas sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk rohani. Itulah sebabnya tadi, sesuai dengan ajaran yang kita terima, saya katakan bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki martabat yang mulia. Ini berarti bahwa kita merupakan makhluk yang mutlak, tak dapat diganggu-gugat atas kehidupan kita. Kerap kali kita mengalami bagaimana susah payahnya menjadi murid-murid Kristus. Bahkan di beberapa tempat terdapat kesulitan-kesulitan untuk beribadat, untuk membangun rumah ibadah, untuk beraktivitas secara rohani. Inilah bagian dari tantangan kita dan kita tidak perlu takut. Kata Tuhan kita Yesus Kristus, "Jangan kamu takut pada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa." Jiwa kita akan tetap hidup ketika kita terus mengandalkan Allah, bahkan ketika tubuh ini rapuh dan fana. Maka kehidupan itu berlaku abadi. Inilah iman kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita kemudian dipanggil untuk saling menghargai martabat sesama manusia. Jika kita memandang nilai manusia sebagai sesuatu yang tak terbatas, yang absolut mutlak, hal itu membawa konsekuensi
pada cara kita memperlakukan sesama kita. Kita dipanggil untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi di antara kita. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan kepada mereka yang bersalah, kita dipanggil untuk mengampuni. Kepada mereka yang menyakiti dan melukai kita, kita dipanggil untuk berdoa, memohonkan berkat bagi mereka. Sungguh dahsyat dan luar biasa panggilan kita. Mari dalam keberanian untuk mengandalkan kekuatan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan bimbingan Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita, kita juga berani, rela, rendah hati, penuh syukur, saling menjaga satu terhadap yang lain, bahkan mengampuni yang bersalah kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.